Bab 64. Mengalah bukan berarti Neo lemah. Noe mempersempit jarak di antara mereka, sedangkan Aruna tertunduk saat tadi dia mengutarakan apa yang tengah dia rasakan. Salah Neo, dan pria itu baru sadar mulutnya mengatakan nama wanita lain saat dia bersama sang istri. Pantas saja, waktu itu, Aruna langsung meminta pulang dan tidak mau Neo antar. Kini Neo tahu letak salahnya di mana. Jarak mereka sudah begitu dekat. Neo mengambil kedua tangan Aruna lalu menggenggamnya. "Lihat aku," Aruna bergeming, seolah ucapan suaminya tak berarti. Dia masih dengan wajah menunduk, dan air mata yang sedang ia tahan. "Yang, lihat aku," pinta Neo sekali lagi. Baru kali ini Aruna mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipi indahnya, satu tangan Neo terangkat menghapus jejak air mata yang menghiasi wajah Aruna. "Kamu nggak salah kok, aku yang salah. Aku minta maaf, Yang," ucap Neo dengan lembut. "Siapa Nas itu?" tanya Aruna dengan bibir bergetar. Neo mengembuskan napas panjang, merasa dia perlu menjelaskan agar tidak salah paham, dan entah bagaimana Aruna bisa menemukan catatan yang biasa dia tulis kala dulu mengejar dan saat Anastasia menutup mata. Hari-hari dia tuliskan kesedihannya semenjak kepergian wanita itu. Dia, "Cinta pertamaku, Yang." Petik 2. Aruna hendak melepas tangannya, namun Neo menahannya. "Dia sudah meninggal," asteris. Tambahnya lagi yang berhasil membuat kedua bola mata Aruna melotot saking terkejutnya. "Meninggal?" tanyanya lagi. Neo mengangguk. "Udah lama banget, kami masih SMA, wanita yang pernah aku bilang waktu itu dia yang gak bisa hilang dariku, walau sekarang dia sudah di surga." Tapi, Neo sengaja menjeda ucapannya, menyadari Aruna tidak menyelanya. Kembali Neo melanjutkan. "Kehadiranmu membuatku gamang, Una, entah bagaimana, berangsur aku menyadari kehadiranmu. Dan kembali membuat aku jatuh cinta. Maaf soal kemarin, kayaknya aku benar-benar terbawa suasana dan lupa jika di depanku itu kamu, bukan dia." "Mas, masih cinta?" Neo mengangguk. "Dia dan kamu sama-sama berhasil menjadi penunggu hatiku, Una." Rasanya Aruna tidak percaya, mau senang atau tidak, tapi tetap saja rasanya beda. Walau saingan Aruna adalah orang yang sudah tidak bernyawa lagi, tetap saja dia bukan satu-satunya. Sepertinya Aruna terlalu banyak menuntut. Noe membimbing Aruna duduk di tepi ranjang, membelai rambutnya terjuntai ke bahu. "Jangan marah lagi, ya," ucap Neo dengan lembut. Neo benar-benar menurunkan egonya. Neo tidak ingin Aruna marah dan salah paham lagi dengannya. "Udah nggak marah kan?" tanya sekali lagi. Aruna mengangguk. "Enggak." "Kalau gitu senyum dong," Aruna menggeleng membuat Neo semakin gemas menatapnya. "Kalau nggak senyum berarti masih marah," kata Neo selanjutnya. Aruna dengan terpaksa melengkungkan senyuman, memberikan senyuman terbaiknya pada Neo. "Udah senyum aku, Mas, udah ya." Neo mengecup dahi Aruna. "Ganti baju gih, kita jalan-jalan, masih ada 30 menit lagi menjelang pergantian tahun." "Aku tunggu di bawah, ya," Aruna menengangguk. Selepas Noe meninggalkan kamar mereka, Aruna yang jauh lebih tenang saat Neo memberikan jawaban atas rasa penasarannya, dan juga dia akan mencoba untuk berdamai dengan hatinya. Aruna mengambil baju kaos, dengan celana jeans panjang, lalu mengambil jaket kulit yang tebal. Dia tahu biasanya Neo akan membawa dia jalan menggunakan motor, dan dia juga menyukainya, lebih romantis dan lebih terasa ngedetnya. Aruna tergelak dengan pemikirannya, setelah mengumpulkan rambutnya ke belakang, lalu menyatukannya dengan ikat rambut, Aruna menyusul suaminya yang menanti di ruang keluarga. Di samping mamanya, Neo menyenderkan kepalanya pada bahu Jessie. Tumben-tumbennya pria itu mau manja-manja dengan Jessie. Setelah SMP tepatnya, Neo tumbuh menjadi anak yang lebih pendiam, dan berbicara dengan Jessie hanya untuk beberapa kata saja. Sampai akhirnya cita-citanya dihentikan, dan Neo begitu sangat pendiam setelahnya. "Mama kangen kamu kayak gini, Neo," ucap Jessie yang tanpa sengaja malah meneteskan air mata, padahal drama yang diputar tengah adegan lucu. Neo mendongak, suara mamanya sedikit serak.
Mama kenapa? Jessie menggeleng, lalu menghapus air matanya. Hanya kangen kamu yang manja-manja dengan mama. Kamu lagi banyak masalah, Neo menggeleng. Emang sekarang gak boleh manja-manja? Boleh, boleh banget malahan. Mama malah senang jika kamu mau manja dengan mama. Kamu jadi Neonya mama yang kecil yang biasa bermain perang-perangan dengan mama, ingatnya. Neo tergelak, masih saja mamanya ingat. Jessie memang ibu rumah tangga penuh. Walau mereka punya IRT, tetap saja, untuk urusan anak Jessie yang langsung mengurusnya. Mario tak pernah mengizinkan Jessie bekerja, walau sekalipun. Keputusan Jessie merawat Neo sudah sebuah keajaiban bagi Mario. Bahkan rata-rata keluarga Pratama besar di tangan pembantu. Mario contohnya, dulunya mamanya sibuk di perusahaan mereka, hingga sehari-hari Mario lebih kenal pengasuhnya daripada sang mama. Oleh karenanya, dia tidak ingin anaknya bernasib sama, walau Mario tidak pernah meminta Jessie demikian, tapi wanita itulah yang menginginkannya. Neo mengambil tangan mamanya lalu meremasnya. Aku anak yang nakal, ya, Ma, suka bikin mama pusing. Jessie mengangguk. Banget, tapi mama sayang kamu, ucapnya sembari terisak. Neo mengangkat wajahnya, menatap manik mata Jessie yang sudah basah air mata. Lalu memeluknya. Maafin aku. Di sisi lain, Aruna yang baru turun dari kamarnya, menghentikan langkah saat melihat adegan ibu dan anak yang membuatnya terharu. Kali pertama dia melihat Neo memeluk sang mama, biasanya Neo selalu membantah ucapan mamanya, dan baru kali ini mereka terlihat sangat akrab. Aruna tak mau mengganggu anak dan ibu yang tengah melepaskan kerinduan itu, dia berdiri agak jauhan. Hingga Jessie melihat ke arahnya lalu melambaikan tangan. Udah lama di situ? Tanyanya saat Aruna sudah berdiri di samping sofa tempat Neo duduk. Baru aja kok, Ma. Jessie mengangguk. Sana keluar, katanya mau ngedet bareng istri, godanya yang mendapat dengusan Neo. Neo beranjak dari duduknya. Ma, aku pergi, cepatlah tidur jangan begadang gara-gara drakor itu, Jessie mengangguk. Lalu Neo kembali menatap ke belakang. Ma, kalau kemalaman mungkin gak pulang lagi. Jessie hanya mengangkat kedua jempolnya. Aruna meringis mendengar suaminya bilang tidak pulang lagi. Dan dia tidak membawa pakaian cadangan. Dan apa suaminya mau lagi? Aruna menggeleng dengan cepat. Pikiran absurd itu harus dia usir jauh-jauh. Kenapa sih? Kok kelihatan panik? Goda Neo saat memakai helm miliknya, lalu memasangkan helm satunya lagi pada kepala Aruna. Yang tadi beneran? Yang mana? Tanya Neo pura-pura. Yang kamu bilang nggak pulang, Mas. Kenapa kita nggak pulang? Emang kita mau kemana sih? Noe mencubit hidung Aruna lalu menutup kaca pelindung helm tersebut. Mau ke surga, Yang. Jawabnya pelan yang jelas Aruna tidak bisa mendengar, ucapan Neo lebih seperti orang sedang kumur-kumur. Aruna memegang ujung jaket Neo, berhadapan dengan helm di kepala masing-masing, selanjutnya Aruna memeluk tubuh pria itu. Aku sayang kamu, jangan tinggalin aku, Mas. Petik 1. Bersambung.